Halo teman-teman, apa kabar semua? Untuk kali ini saya ingin berbicara tentang bagaimana monetisasi YouTube, tips and trick di tahun 2020. YouTube adalah bisnis yang paling menjanjikan di era coronavirus COVID-19 ini, tapi semua itu nggak ada artinya ya kalau kamu nggak tahu cara memonetisasi YouTube. Pertama, kita tipsnya, singkat tips nih ya, monetisasi YouTube itu cuma ada 4. Yang pertama, teliti persyaratan partner program. Yang kedua, ikuti peraturan monetisasi YouTube. Yang ketiga, jangan melanggar peraturan copyright dan monetisasi. Yang keempat, connect akun Google AdSense dan YouTube. Yang kelima, lalu apply ke YouTube Partner Program. Kalau ditolak, simple kan? Selain itu juga kamu harus memenuhi persyaratan minimal dapat uang dari YouTube. Pertama, minimal itu 1000 subscribers dalam waktu 1 tahun atau 12 bulan. Minimal watch time-nya, jam ditonton itu harus 4000 jam selama 12 bulan pertama. Yang ketiga, nggak ada pelanggaran YouTube. Yang keempat, punya akun AdSense. Oke. YouTube Partner Program atau disebut YPP itu punya 4 syarat yang harus kamu penuhi biar channel kamu diterima. Pertama, minimal 1000 subscriber, entah berapa lama buat dapatkan subscriber sebanyak itu dalam waktu 1 tahun. Syarat ini bakal langsung gugur kalau kamu kalau kamu tidak berhasil mencapainya. Terus minimal jam tonton atau disebut watch time itu harus 4000 jam dalam waktu 1 tahun sebelum 1 tahun itu. Dan dalam 4000 jam itu adalah waktu yang dihabiskan viewer buat nonton video kamu, bukan durasi semua konten terus digabungkan jadi satu, bukan itu. Selain itu, semua bentuk video yang enggak terrekord juga masuk dalam total itu, termasuk live streaming. Konsekuensinya, jumlah viewer kamu bakal hilang kalau ada video yang kamu hapus. Oh ya, satu lagi, kalau kamu udah masuk di YPP tapi jumlah view turun dan gak sampai 4000, kamu gak bakal langsung di kick. Nah, gak mungkin banget kan kita catat sendiri semua proses itu. Jadi YouTube udah bikin reportnya lengkap buat kamu. Cara aksesnya gampang kok. Yang pertama, masuk ke YouTube dulu. Yang kedua, klik icon 3 garis horizontal di pojok kiri atas, klik YouTube Studio Beta. Yang ketiga, pilih Other Features, klik Status and Features. Yang keempat, pilih menu Learn More, lihat analistiknya. Selanjutnya, kamu harus penuhi aturan main yang dibikin YouTube. Jadi, kalau mau konten itu bisa dimonetisasi, kamu harus langsung apa yang dibilang YouTube. When you apply for YouTube Partner Program, you will get enough a standard review process to see whether your channel meets YouTube policies and guidelines. Only channel to meet them will be accepted into the program. Waktu ikutan YouTube Partner Program atau dibilang YPP, kamu bakal masuk proses review standar buat melihat apakah channel kamu memenuhi persyaratan atau enggak. Cuman channel yang memenuhi persyaratan aja yang bakal diterima di program itu.
Nggak cuma sekali aja loh, tapi YouTube bakal terus memonitor channel kamu dalam program itu buat melihat gimana selanjutnya. Syarat atau policy dan guidelines ini benar-benar komprehensif. Jadi semua keluhan kreator, viewer sampai pengiklan masuk dalam intisari ini. Saran kita sih terus aja update tentang policy and guidelines ini biar kamu makin familiar. Soalnya jelas kalau elemen ini penting banget buat monetisasi akun YouTube kamu nantinya. Kebijakan monetisasi dan copyright. Perlu kamu tahu ya, mayoritas yang dibicarakan di policy dan guidelines itu nggak lain adalah copyright. Intinya sih kamu nggak boleh pakai konten orang lain tanpa persetujuan. Kalau sampai syarat ini dilanggar, akun YouTube kamu bakal kena demonetisasi dan gak boleh ikut YouTube Partner Program lagi. Jadi kamu harus pastikan beberapa hal penting buat masalah ini. Sharing value ke semua pihak ketiga dalam video kamu itu, konten harus benar-benar original dan bersifat edukasi, punya nilai dan ada editorial statement-nya. YouTube sendiri ngomong kalau konten kamu kebanyakan nggak original atau tidak, maka akun kamu itu nggak bakal pantas buat YouTube. Jadi intinya YouTube itu cuma mau kasih monetisasi konten yang beneran unik dan original. Selain itu, YouTube juga melindungi kreator yang udah kerja keras buat konten. Anehnya, konten konten duplikasi atau enggak original ini masih abu-abu gitu loh. Maksudnya, buktinya ya ada banyak banget akun channel yang kontennya mirip gitu. Sepertinya bukan copyright, tapi kadang mereka bilang oh ini nggak bisa copyright, padahal bukan. Ada beberapa video saya juga yang dibilang begitu, padahal itu asli punya saya sendiri, tapi mereka bilang ya nggak bisa diiniin, bisa ditontonin aja atau gimana, nggak tahu lah, pokoknya dibilang SD atau gimana. Tapi ya udah saya ikutin aja dan saya delete untuk selamanya, jadi nggak bisa masuk ke YouTube saya lagi. It's okay, nggak apa-apa, jadi itu akan bisa lulus. Udah ikutin aja apa yang mereka mau. So kalau mereka bilang ini nggak bisa, ya langsung diklik di delete aja atau dihapus untuk selamanya. Jangan ditiru deh, soalnya kamu kan nggak tahu apa mereka udah dapat lisensi atau izinnya kreator atau kayak gimana. Jadi harus mereka berhati-hatilah seperti itu ya. Jadi cari yang beneran bisa bikin kamu sukses dengan YouTube ya, karena YouTube itu tegas banget. Kalau sampai kamu ketahuan udah nggak ada negosiasi lagi atau toleransi lagi. Untuk connect akun AdSense, tahu nggak dari mana kamu dapat uang dari YouTube? Dari iklan kan ya. Cuman YouTube itu nggak mungkin kasih kamu opsi buat rekening dan sebagainya. Yang kamu butuhkan pertama sebagai alat pembayar ini adalah akun Google AdSense. Kalau udah punya akun AdSense, langsung aja sambungkan atau connect ke channel YouTube kamu ya. Bahkan kamu bisa kok connect beberapa akun dengan AdSense ini. Kalau emang nggak punya akun Google AdSense, kamu bisa setting waktu di tengah-tengah proses apply YouTube Partner Program tadi kok. Apply ke YouTube Partner Program, kita ulang lagi ya syaratnya, cuman ada 4. Minimal 1000 subscriber, minimal 4000 jam tayang, time dari penonton, terus jangan melanggar policy dan guidelines YouTube, akun AdSense connect ke channel YouTube kamu.
um, perlu kamu tahu juga ya, YouTube nggak bakal bisa langsung menyetujui permintaan kamu. Paling tidak kamu harus menunggu beberapa bulan membuat menerima keputusan ini. Tapi ada juga channel yang proses reviewnya itu cuma beberapa hari. Seperti saya hanya cuma beberapa hari setelah dikatakan congratulations, besokannya ditinjaunya langsung bisa itu. Jadi kalau udah lebih dari 1 bulan channel kamu nggak diterima, udah bisa dipastikan kalau YouTube masih melakukan review lebih jauh tentang channel kamu itu. Kalau sampai ini terjadi, kamu harus sabar menunggu 3, 6, atau bahkan 12 bulan. Ada juga channel yang di PHP sama YouTube, jadi nggak ada kepastian gitu. Parahnya ya, YouTube nggak bakal kasih kebijakan buat speed up proses ini. Kalau ditolak monetisasi YouTube, nggak pernah dengar, cuman katanya sih kalau begitu, kalau itu kamu, kenapa alasannya channel kamu bisa ditolak, tapi nggak ada keterangan lebih lanjut tentang video mana yang bikin channel kamu ditolak. Kamu dikasih kesempatan kedua buat apply program ini 30 hari kemudian. Terus jelas kalau konten yang melanggar ketentuan copyright itu pasti kena lagi. Jadi kamu harus menghapus konten itu. Ada persyaratannya nggak sih? Kalau ada konten yang melanggar copyright gitu, terus apa channel kamu nggak boleh ikutan program ini lagi? Enggak juga. Kamu masih bisa ikut programnya, cuman pasti ada efeknya. Gitu. Jadi gitu aja menurut saya, pengalaman saya ya. Oke, jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Terima kasih.